Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Iskandar Sitorus, Sekretaris Indonesian Audit Watch, dalam keterangan terbarunya mengatakan ada 30 pekerja seni atau selebriti di Indonesia yang diduga kuat menjadi partner dari Rafael Aluntri Sambodo untuk melakukan pencucian uang, yang kita juga harus mengetahui bahwa Rafael ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pasalnya adalah gratifikasi selama 12 tahun terakhir selama dia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Artinya ini tidak mungkin pencucian uang ini terjadi hanya setahun atau 2 tahun yang lalu. Kemungkinan besar pencucian uang tersebut sudah berlangsung, mungkin sudah di atas 5 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, kemudian pada saat aku membahas video ini mengenai yang pertama kali, karena kan di bagian pertama mengenai inisial artis R, itu kan disebutkan ada banyak sekali nama-nama artis pria yang berinisial R. Yang paling banyak disebutkan adalah nama Raffi Ahmad. Kemudian aku melihat dari sejumlah media massa, baik itu berita news yang hard news ataupun juga bahkan infotainment, ini kayaknya slash infotainment slash hard news begitu. Karena ini bisa di berbagai macam program muncul tayangan ini, melibatkan artis, melibatkan juga terkait dengan pencucian uang ini. Dikatakan bahwa R tersebut apakah Raffi Ahmad, yang ditanya oleh sejumlah wartawan. Dari Iskandar Sitorus tidak mengatakan dengan jelas, oh, apakah itu Raffi Ahmad? Tidak yes or tidak no. Artinya dia masih mengambang. Bahkan pada saat aku membuat video pertama mengenai artis inisial R tersebut, beberapa teman-teman komentar di video tersebut bahwa anjas, inisial R tersebut adalah pemain band, bukan artis sinetron. Kemudian aku cross-check lagi wawancaranya. Ternyata dari Iskandar Sitorus mengatakan tidak demikian. Dia tidak mengatakan bahwa R itu adalah pemain band. Jadi ini teman-teman, kita tahu bahwa banyak dari kita yang fans dengan individu-individu tertentu. Tapi kita juga harus fair ya. Pada saat kita sedang menangani sebuah kasus yang merugikan masyarakat atau negara, karena kan ini pencucian uang ya. Tentunya ini merugikan masyarakat, karena itu uangnya akan jauh lebih bermanfaat kalau dipakai untuk pembangunan Indonesia. Kita juga harus fair pada saat kita membahas kasus-kasus kayak ya sejumlah oknum ya dari pejabat negara yang keluarganya menunjukkan jiwa hedonisme dalam tanda kutip, kita kritis sebagainya. Tetapi kalau hal tersebut menimpa, ada dugaannya ke orang-orang yang kita kagumi, lantas kita serta-merta membela tanpa melihatnya lebih dalam. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membuka kita biar lebih fair dalam melihat kasusnya seperti apa. Kita akan coba simak keterangan dari Iskandar Sitorus ini, karena menurut aku bahasanya itu bersayap. Ya, dia wajar lah. Dia belajar dari kasusnya Sambo. Waktu itu adalah dari Indonesian Police Watch ya, yang mengatakan ada banyak lah ya temuan-temuan, dugaan-dugaan, tetapi pada saat jika seseorang tersebut sudah mengatakan nama, dia bisa ditersangkakan. Makanya kita juga mengerti batasan-batasannya. Ini yang dikatakan dari Indonesian Audit Watch tentang 30 artis yang diduga terlibat dalam pencucian dana Rafael tersebut, teman-teman. Dengan modus operandi ketika Rafael cawe-cawe membantu perusahaan asal Mauritius tukar baju menjadi berbasis di Indonesia. Oke, perusahaan asal Mauritius. Aku cek di Wikipedia, the main island of Mauritius, where most the population is concentrated, hosts the capital and the largest city, Port Louis. Jadi ini negaranya adalah negara Port Louis. Kayaknya negara kecil banget ini. Kayaknya dugaanku negara ini adalah banyak dipakai oleh para koruptor untuk meletakkan uangnya ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan ilegal seperti itu. Please correct me if I'm wrong. Lanjut lagi. Tadinya yang Mauritius itu kena kasus pajak massa, artinya punya kewajiban bayar 100% denda pajak, menjadi nol dan dibuatkan menjadi tax amnesty. Oke. Ini berefek dari bank ini mengalirlah ke banyak selebriti dan grup band. Mengalirlah dari uang yang sudah dicuci tadi melalui tax amnesty ke sejumlah selebriti dan juga pemain band. Totalnya ada 30 orang. Modusnya ya bisa sih dengan kerjasama. Ini saya investasikan, misalnya gini teman-teman, kalau setahu aku ya, ada sejumlah usaha yang dinamai itu tertentu, ngakunya ini adalah milik selebriti terkenal, tetapi sebenarnya
kalau dicek lebih dalam, pemegang sahamnya atau pemilik usaha tersebut bukanlah selebriti yang terkenal tersebut. Selebriti tersebut hanya dijadikan sebagai seperti brand ambassador. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Itu salah satu modus yang dipakai di sini. Oke, jadi itu cukup masuk akal dan ini akan disampaikan dalam rapat dengan anggota DPR karena seperti kalian tahulah di Indonesia, kalau tidak viral tentunya tidak akan mendapatkan perhatian dari lembaga terkait dengan cepat. Pada saat Iskandar Sitorus ditanya oleh wartawan, ini dicecer gitu ya, sebenarnya R itu siapa? Apakah Raffi Ahmad? Please dong, kasih jawaban yes or no. Ini memberikan kayak jawaban yang bersayap dan coba kita bedah satu persatu apa yang dikatakan di sini. Ini berpedoman yang dipikirkan satu orang lebih buruk ketimbang yang dipikirkan oleh banyak orang. Yang dipikirkan satu orang lebih buruk dibanding yang dipikirkan oleh banyak orang. Oke, aku bingung. Maksudnya apa? Lanjut lagi biar kita tahu konteksnya. Kami asumsikan yang dipikirkan warganet cenderung mendekati nilai-nilai kebenaran. Kami asumsikan yang difikirkan warganet cenderung mendekati nilai-nilai kebenaran. Oke? Ketimbang yang hanya saya pikirkan. Ketimbang yang hanya saya pikirkan. Ini benar-benar menggunakan kayak bahasa yang bersayap banget. Jadi kalau aku tangkap, artinya dari statement Iskandar Sitorus ini bahwa dia tidak, ini kan konteksnya pertanyaannya adalah apakah R tersebut adalah Raffi Ahmad. Dikatakan bahwa seperti itu tadi, yang difikirkan masyarakat itu netizen cenderung lebih benar dibandingkan oleh yang difikirkan oleh saya. Artinya dia tidak mengatakan bahwa seandainya nih, mohon maaf nih, this is my interpretation gitu. Kalau seandainya pada saat nanti sudah kita ketahui karena waktu akan menjawab semua ini, seandainya bahwa Raffi Ahmad bukanlah yang dimaksud dengan inisial R tersebut, yang merupakan diduga menerima dana untuk pencucian uang dari Rafael, bisa aja Raffi Ahmad bukan hanya dari Rafael, mungkin dari oknum-oknum yang lain. Itu yang aku tangkap di sini. Jadi Iskandar Sitorus ini juga, aku harus mengakui bahwa dia ini ngerti ya strategi dalam membuat kegaduhan di Indonesia dalam tanda kutip seperti itu. Karena ya tujuannya baik, karena ingin membongkar aliran-aliran dana yang seharusnya tidak boleh diselewengkan dan menggunakan nama besar seorang Raffi Ahmad. Bagi Raffi Ahmad, kalau ini tidak benar, jelas akan sangat merugikan dia. Karena apa? Ya namanya juga seorang selebriti kan ya. Selebriti itu kan atas dasar kepercayaan, image, nama baik dan sebagainya. Nah ininya juga dari Iskandar Sitorus, pada saat dia diminta untuk memberikan klarifikasi inisial R tersebut apakah Raffi Ahmad, dia nggak mau bilang yes or no, saya bukan hakim katanya. Dan saya nggak mau mengatakan yes or no. Kan sebagian fansnya akan bilang begini, ya udah nggak apa-apa, kasih aja inisial R tersebut, tetap pakai inisial R. Tetapi kalau maksudnya R itu bukan Raffi Ahmad, kenapa nggak bisa dibilang hanya itu bukan Raffi Ahmad? Nah, Iskandar Sitorus juga tidak mengatakan hal yang seperti itu. Karena dia juga tahu menggunakan nama besar Raffi Ahmad sebenarnya banyaklah, sebenarnya nggak usah ada yang bilang bahwa ini pansos dan sebagainya. I'm fine di zaman sekarang itu kan yang namanya pansos, setiap selebriti sebesar apapun namanya pasti juga to some extent itu membutuhkan hal lain untuk ngebuatnya lebih eskalasinya lebih jauh lagi. Dan menurut aku tujuannya baik, tetapi nggak tahu nih apakah ini akan segera diakhiri atau tidak, karena Raffi Ahmad juga tidak memberikan keterangan secara langsung ke media massa. Yang memberikan klarifikasi hanyalah manajernya. Aku lihat di wawancaranya Insert ya, bahwa dia mengaku tidak mengenal dengan Rafael tersebut. Tetapi kan kita nggak bisa menutup mata, seperti aku bahas di video sebelumnya, bahwa Raffi Ahmad itu bekerja sama dengan mantunya Rafael yang bernama Jeremy Emmanuel Santoso, yang merupakan manajer rank peak basketball yang miliknya Raffi Ahmad. Jadi jejak digital menunjukkan hal demikian, tetapi data-data juga nggak bisa kita pungkiri. Teman-teman yang mengatakan, itu udah dikatakan kok Anjas, di video sebelumnya aku baca beberapa komentar kalian, R tersebut adalah pemain band. Aku cek lagi, ternyata dari Iskandar Sitorus tidak mengatakan hal demikian. R tersebut masih dibuat mengambang seperti apa saja. So, kita akan coba update bagaimanakah perkembangannya. Sekali lagi teman-teman, kita harus fair pada saat kita melihat ada dugaan-dugaan mengarah ke orang-orang yang kalian kagumi atau kalian sukai,
ya kita juga harus fair memperlakukannya sama pada saat kita mengkritisi orang-orang seperti oknum-oknum pejabat yang melakukan flexing ini dan itu. Kita juga harus fair, toh juga kita masih menggunakan kata-kata dugaan. Ya, itu yang bisa aku update mengenai dugaan 30 selebriti atau pelaku seni di Indonesia yang menjadi partner dari Rafael untuk melakukan pencucian dana yang merupakan dana ilegal yang dia dapatkan selama 12 tahun menjabat di Direktorat Jenderal Pajak, dan Rafael pun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK juga sudah mengatakan dari timnya bahwa mereka menerima masukan-masukan dari masyarakat dan akan segera melakukan identifikasi atau penyelidikan lebih dalam, dan pada akhirnya aku lihat di berita bahwa nanti akan langsung dilakukan pemaparan di DPR. Kita akan lihat rapatnya di DPR seperti apa dari tim Indonesian Audit SWOT mengenai statementnya 30 selebriti tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Kodian Jasa Asmara. Sampai jumpa.